Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran database PostgreSQL bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang query select lanjutan. Pertama kita akan belajar subquery. Subquery adalah query yang menjadi bagian dari query lain. Lebih tepatnya menjadi bagian dari statement SQL lainnya. Karena subquery tidak hanya menjadi bagian dari statement select saja, tetapi dapat juga menjadi bagian dari statement insert, update, dan delete. Intinya, di dalam query nanti ada query yang lain, itu disebut dengan subquery. Contohnya, ketika kita ingin menampilkan data produk, ya, di mana harganya yang paling mahal, ya. Karena dua query ini sebenarnya query yang terpisah. Pertama menampilkan produk berdasarkan harga, yang kedua menampilkan produk dari harganya yang paling mahal. Ini ada dua perintah query select. Nah, perintah select yang kedua yang diapit dengan tanda buka tutup kurung itu disebut dengan subquery-nya atau menjadi bagian select yang di atasnya. Baik, kita buktikan. Jadi perintahnya select bintang from produk where harga, lalu diselect lagi harganya yang paling mahal dari max harga as harga tertinggi dari tabel produk. Ya, baik, kita buktikan. Kita buka ulang PSQL-nya. Oke, server kita ada di localhost, ya, berarti tidak kemana-mana, ada di lokal. Database-nya kemarin kita namanya DB Toko, portnya 5432, username-nya Postgres, ya, passwordnya silakan dimasukkan. Ya, sekarang kita sudah memasuki ruang database DB Toko di PostgreSQL kita. Sekarang kita lihat data produk kita. Select bintang from produk. Ya, lalu kita lakukan yang paling mahal, ya, berarti select max, ya, select max dari kolom harga as aliasnya misalnya harga tertinggi dari produk-produk yang ada from tabel produk, ya. Kita lihat ya di sini 5.500.000. Ini ada dua query, kita akan gabungkan. Nah, fungsi agregat di query yang kedua, select yang kedua, ini akan dijadikan bagian dari query yang pertama, ya. Berarti ini disebut dengan subquery. Kita buktikan. Select bintang from produk, ya, where harga, ya, sama dengan, kita lihat dulu panduannya, ya, harga sama dengan, enter. Lalu kita lakukan query yang kedua, buka kurung dulu, ya, buka kurung atau di tanda panah ke atas. Nah, ini, ya, untuk query yang kedua yang menjadi bagian query yang pertama, ini subquery diberi tanda buka tutup kurung, ya. Select max harga as harga tertinggi dari tabel produk. Berarti ada dua perintah query select, ya. Select yang kedua yang menggunakan fungsi agregat max itu disebut dengan subquery. Kita buktikan. Ya, yang tampil hanya satu baris karena kita menampilkan dari yang harganya yang paling mahal, gitu, ya. Kalau diganti dengan yang paling murah bisa juga. Tadinya select bintang pro produk semua data. Kalau kita hanya melakukan select max harga hanya tampil harga tertinggi, tapi begitu di subquery semua data, semua kolom bisa ditampilkan. Sekali lagi, misalnya select yang paling murah, gitu, ya. Select bintang from produk where harga, lalu select min, ya. Kita gunakan fungsi agregat min untuk mencari harga produk yang paling murah. Min harga as harga misalnya terendah atau termurah, silakan. Keterangan aliasnya bebas, ya.
dari tabel produk, maka yang paling murah adalah sirup marjan seharga 24.000. Oke, demikian teman-teman tentang subquery. Selanjutnya di pembelajaran query lanjutan kita mengenal klausa like. Klausa like ini digunakan untuk pencarian data dengan simbol persen. Dan ada juga simbol underscore atau garis bawah ya. Pola pencariannya teman-teman ada beberapa jenis. Yang pertama mencari kata depan ya, mencari kata depan. Nanti select bintang from produk atau beberapa kolom saja boleh. Ada klausa like ya. Persennya di belakang, di depannya huruf K. Oh, berarti dengan demikian ini mencari ya nama produk yang awalannya huruf K. Kalau persennya diganti di depan, tulisnya K, berarti mencari akhiran, ya. Ini persennya di belakang, depannya K, berarti yang berawalan huruf K. Nanti persen ini mewakili data yang tak terhingga. Bebas, mau 100 karakter, itu tak terhingga. Yang penting, awalan dari produknya adalah K. Kalau persennya diganti di depan, berarti mencari akhiran. Nanti kita buktikan. Nah, fitur pencarian nanti lebih banyak yang mengandung kata, maka persennya di depan dan di belakang. Tidak peduli posisi kalimatnya atau katanya di depan kalimat, atau di tengah, atau di akhir. Yang penting yang mengandung kata, maka simbolnya persennya depan dan belakang. Ya. Lalu ada juga nanti underscore garis bawah yang mewakili satu huruf. Misalnya mencari data yang huruf ketiganya huruf L, setelahnya bebas ya. Maka untuk kata pertama dan kedua, huruf pertama dan kedua ya diwakili dengan underscore 2 kali, lalu L. Oh, berarti huruf ketiganya L, belakangnya teman-teman karena persennya di belakang itu bebas ya. Dan ada juga not like seperti klausa yang lain, berarti yang tidak seperti gitu ya. Oke, kita buktikan sama-sama di SQL kita. Select bintang from produk ya. Misalnya ya pertama kita akan mencari ya produk yang berawalan huruf M. Di sini meja ya. Meja, kalau marjan atau makan nggak masuk ya. Karena huruf depan ya. Berarti select bintang from produk ya, where nama like ya, seperti itu, where nama like, nanti dikasih single quote, where nama like single quote M, depannya huruf M, persen ya, belakangnya bebas. Maka dengan demikian teman-teman kita mencari produk yang berawalan huruf M. Yang tampil harusnya meja makan dan meja belajar. Kita buktikan. Ya, tuh ya. Jika dibalik persennya di belakang yang berakhiran huruf M gitu ya. Apakah ada produk yang berakhiran huruf M? Sepertinya nggak ada, yang ada N ya. Kita buktikan dulu. M pasti nggak ada, kosong. Kalau N, kita buktikan ya, N. N apakah ada? Yang berakhir ada. Meja makan, sirup marjan. Itu ya. Tetapi pada umumnya pencarian itu tidak kata depan, di tengah, atau di akhir gitu ya. Yang penting mengandung kata ya. Misalnya begini ya. Kita lihat select bintang from produk. Di sini kebetulan yang mengandung kata ma. Nanti ada meja makan sama marjan gitu ya. Persennya depan belakang. Berarti select bintang from produk where nama like yang mengandung ma. Nanti ada meja makan sama sirup marjan. Persennya di depan dan di belakang ya. Jadi maknya tidak peduli apakah di depan, apakah di tengah, atau apakah di akhir ya. Yang penting mengandung huruf ma gitu ya. Kita buktikan. Oh, maknya sebenarnya teman-teman di sini sensitif ya. Kalau di pemrograman atau di programnya nanti tidak case sensitif. Ya, M-nya besar ya. Ini karena masih di SQL nih ya, belum dikombinasikan dengan pemrograman ya. Maka yang tampil ya meja makan dan sirup marjan ya.
Lalu underscores ya, misalnya di sini ya, yang huruf ketiganya huruf J. Yang ketiganya huruf J berarti meja makan sama meja belajar. Select bintang from produk, where nama like ya. Lalu untuk kata pertama dan kedua, huruf pertama dan kedua diwakilkan dengan 2 underscores. Lalu huruf ketiganya J, di belakangnya bebas. Maka yang tampil harusnya meja makan sama meja belajar. Oke, benar ya. Itu untuk yang underscores, mewakili satu huruf. Lalu ada klausa lagi not like ya. Not like. Misalnya yang tidak mengandung ma gitu ya. Where nama not like ma, berarti semuanya nih ya yang tidak mengandung ma ya. Yang mengandung ma di sini huruf ma ada meja makan dan sirup marjan. Maka yang tampil nanti TV, AC sama meja belajar. Kita buktikan. Ya, benar ya. Sirup marjan sama meja makan tidak tampil. Baik, itu tentang klausa like untuk pencarian data. Selanjutnya ada distance ya. Di COVID-19 kita kenal dengan social distancing ya. Di sini juga ada istilah itu. Tapi kalau di dalam database itu disebut dengan meniadakan duplikasi baris data. Dengan klausa ini ya, kita akan meniadakan data-data yang ganda gitu ya. Nah, sintak query-nya select distance ya, harga from produk, berarti nanti ditampilkan produk ya, kalau ada yang sama harganya ditiadakan duplikasi datanya. Kita buktikan select distance ya, harga. Atau kita yang lainnya, misalnya stok. Apakah ada stok yang sama, teman-teman? Sepertinya ada ya. Ya, ada yang sama nih. AC sama meja makan stoknya sama-sama 2. Berarti sekarang kita berdasarkan stok. Select stock, select distance ya. Mohon maaf, distance stock ya from produk. Kita lihat. Nanti yang duplicate atau yang ganda ditiadakan. Nah, gitu ya. Sebenarnya sih ada yang stoknya 2 sama ya, yaitu produk apa tadi, AC dan meja makan. Namun yang duplicate itu ditiadakan, di distance gitu ya, seperti itu. Itu untuk klausa distance, untuk meniadakan duplikasi data. Selanjutnya ada klausa case ya. Nah, ini hampir sama dengan bahasa pemrograman ya, ada istilahnya if then else ya. If else ya, di pemrograman seperti itu. Di dalam database kita bisa menggunakan konsep struktur kendali ini menggunakan klausa case ya. Dengan sintak query case expression lalu kondisinya when, di mana kondisinya nanti jika terpenuhi nanti keywordnya then, lalu result hasilnya apa ya. Setelah itu kalau sudah nilai akhirnya menggunakan else, sama seperti konsep bahasa pemrograman. Baik, contohnya teman-teman di sini, karena kita belum mempelajari tentang join table, maka kita tidak bisa menampilkan nama-nama produk. Nama-nama jenis produk, 1 elektronik, 2 furniture, 3 makanan, 4 minuman. Maka ketika kita belum menggunakan join table, kita bisa menggunakan klausa case. Jika 1 ID jenisnya, maka produknya elektronik, 2 ya nanti furniture, 3 makanan, 4 minuman. Sekali lagi, ini karena kita belum mempelajari tentang konsep join table. Kita akan pelajari nanti di video selanjutnya. Kita bisa berikan solusinya dengan klausa case ya, klausa case dengan tadi menentukan 1 elektronik, 2 furniture. Tapi kalau teman-teman nanti sudah mempelajari konsep join table, klausa case-nya nanti kita bisa gunakan untuk yang lainnya ya. Atau kita lihat kasusnya di kasus kita. Di sini select bintang from produk ya. Ada stok ya. Misalnya begini. Kalau stoknya di bawah 5 gitu ya katakan, atau di bawah 3 ya, kita buat kesepakatan, maka ada keterangan tambahan stoknya kurang ya. Tapi kalau di atas 3
atau minimal 3, nanti stoknya dikatakan cukup. Nah, kita bisa gunakan klausa case ini ya. When stock ya sama dengan atau lebih besar. Nanti operator pembandingnya seperti biasa. Ada lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Oke, sama-sama kita buktikan. Kita tampilkan tidak semua kolom. Select misalnya teman-teman apa? Nama produk boleh, nama, harga, stok. Ya, koma. Nanti ada kolom kedua nih. Ya, kita gunakan apa? Klausa case ya. Klausa case, enter. Case. Enter lagi. When jika ya stoknya lebih kecil dari 3 atau ya lebih kecil dari 3, maka then gitu ya. Ada resultnya, ada hasilnya. Then ya, ini kita katakan stoknya kurang gitu ya. Oke, gitu ya. Lalu teman-teman ada true, ada false. Jadi kurang, true terhadap stok yang kurang dari 3. Jika stoknya 3 atau lebih, maka itu dikatakan stoknya apa? Cukup. Maka ada when untuk true-nya, ada else untuk nilai false-nya, nilai salnya. Else tidak perlu logik lagi karena pasti kebalikan dari yang logik di atasnya. Berarti stoknya teman-teman minimal 3 atau lebih besar sama dengan 3. Else maka dikatakan teman-teman ini stoknya apa? Cukup untuk stok barang di toko atau di gudang gitu ya. Setelah itu teman-teman bisa memberikan alias. Ini sudah selesai case value-nya. Diakhiri dengan keyword and, jadi diawali dengan case, diakhiri dengan and, lalu kita bisa aliaskan stoknya cukup atau kurang dengan keterangan, misalnya keterangan. Jangan lupa kan kalau perintah select bintang from produk ya, ada from-nya ya, from dari tabel produk ya. Kita buktikan teman-teman. Maka kita akan bisa mendapatkan data keterangan stok. Ketika stoknya kurang dari 3 nanti dikatakan kurang, minimal 3 atau lebih itu dikatakan apa? Cukup ya. Nah, sekarang kita akan tampilkan nama jenis produknya ya. Karena kita belum mempelajari join table, kita bisa menggunakan konsep klausa case ini. Coba kita tampilkan standar dulu. Select bintang atau select nama harga stok sama ID jenis, kita nggak semuanya. From produk ya, titik koma enter. Nah, orang lain mungkin akan bingung ID jenis 11224 itu apa. Nah, kita harus menampilkan nama jenis produknya dengan konsep klausa case ini ya. Sekali lagi kita belum mempelajari join table, jadi kita bisa menggunakan konsep case ini ya. Berarti sama seperti tadi, select nama harga stok. Lalu setelah itu case when ya, ID jenis itu sama dengan 1, maka ini dikatakan produk elektronik. Nah, seperti itu. Produknya baru ada 4 ya jenisnya ya. Jika nanti ID jenisnya nomor 2, maka produknya adalah jenis kategori furniture ya. 3, jika ID jenis nomor 3 ya, maka itu makanan. Karena cuma 4, yang nomor 4 kita jadikan nilai sisa atau else ya. Else tadi ada ya, else ya, maka itu teman-teman dikatakan produk. Oh, nih salah ketik, harusnya makanan ya. Ini makan, ini minuman. Nggak apa-apa, minuman. Oke. Lalu diawali dengan case, diakhiri dengan and, as kategori, misalnya kategori produk ya. As kategori. Lalu dari data-data ini diambil dari data produk ya, titik koma, kita enter. Maka kita akan mendapati teman-teman ya, untuk
kategorinya ya. Kalau satu tadi ya elektronik, 2 furniture, nomor 4 minuman. Makanan kebetulan belum ada yang ID jenisnya nomor 3. Oke, teman-teman, demikian tentang ya untuk klausa case. Ini hampir sama dengan struktur kendali di dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya ada group by untuk mengelompokkan data. Ya, group by ini untuk mengelompokkan data berdasarkan misalnya kalau di data produk jenisnya ya. Ya kebetulan seperti jenis ya, kalau di kepegawaian berdasarkan divisinya dia bekerja, berdasarkan agamanya dikelompokkan seperti itu ya. Kalau di sekolah berdasarkan kelasnya atau bisa juga berdasarkan gendernya, jenis kelaminnya. Kebetulan data kita teman-teman produk yang kita bisa urutkan ya berdasarkan jenis produknya gitu ya. Klausa ini digunakan untuk mengelompokkan baris data. Klausa group by digunakan dalam pernyataan query select ya. Secara alternatif fungsi ini dapat digunakan bersamaan dengan fungsi yang lainnya untuk menghasilkan kesimpulan gitu ya. Adapun query yang mengandung klausa group by disebut query terkelompok dan hanya mengembalikan satu baris tunggal. Nah, jadi nanti kalau sudah dikelompokkan, teman-teman nanti dapatnya satu baris tunggal ya. Contohnya di sini ada notes-nya. Ini sintaknya ya, select bla 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 bla. Nanti teman-teman kita bisa gunakan group by. Contohnya seperti ini, teman-teman. Select ID jenis count ya dihitung ya berdasarkan ID jenisnya as jumlah produk. From produk, group by ID jenis ya. Oh, ini having ya, sebentar. Kita belum sampai having group by dulu ya. Nah, select ID jenis sum stock as total stock from produk group by ID jenis. Ya. Baik, kita buktikan teman-teman. Yang biasa dulu ya. Select ID jenis. Select ID jenis, lalu kita total berdasarkan apa nih? Kita mau hitung total stok berdasarkan ID jenis atau kategori. Berarti kalau total stok sum stok aliasnya jumlah stok misalnya ya. JML stok ini saya singkat. From produk ya, klausanya apa? Group by yang baru ya. Group by ID jenis. Ya. Ya, perhatikan 142 ya. Di sini lagi-lagi ya mungkin orang lain nggak tahu 1 itu apa. 1 kalau kita paham elektronik, 4 itu makanan, minuman, 2 itu furniture. Maka kita bisa kombinasikan dengan klausa case ya. Dengan klausa case. Ini sudah benar. Ya, nanti kita pakai lagi select case. Nah, gitu ya. When sama seperti tadi ya. Ya, tanda panah kata saja. When 1 elektronik, 2 furniture, 3 makanan. Nah, salah ketik ya, makanan. 4 else ya. 4 jadi else. Else minuman ya. And as kategori. Nah, ini belum selesai nih. Kategori, koma, ya teman-teman. Lakukan query yang tadi sebelumnya, koma. Ini kalau nggak saya enter aja biar bisa memanggil query sebelumnya. Nah, ini ya. Sum stock. Kalau kita ganti deh, misalnya sum harganya dikelompokkan di total berdasarkan harganya as total harga ya. From produk, group by-nya ya ID jenis ya. Group by-nya teman-teman ID jenis ya. Oke, harusnya nanti tidak seperti di atas ya, yang tampil ID 142 sekarang harusnya sudah tampil 1 elektronik, 2 furniture dan seterusnya. Ya, elektronik total harganya 9.900.000. Kalau kita hitung manual memang benar gitu ya. 5,5 ditambah 4,4 9,9. Yang furniture
meja belajar, meja makan ini 5,5. Oke, benar ya. Kalau untuk minuman karena cuma satu 24.200. Oke, itu tentang group buy. Selanjutnya group buy nanti bisa dilanjutkan dengan klausa having. Jadi klausa having ini digunakan untuk menentukan kondisi bagi group buy. Jadi kondisi untuk klausa group buy itu dengan having ya, yang memiliki ya. Klausa having digunakan untuk menyaring data atau filter data. Klausa having digunakan dalam kombinasi group buy ya, dengan tadi nilai kembaliannya ketika kondisinya true atau benar ya. Misalnya di sini teman-teman contoh yang stoknya lebih dari 2 ya, di group buy tapi yang stoknya lebih dari 2. Memang kalau kita lihat ada total stok ya teman-teman, atau jangan 2 ya. Di sini kan kalau elektronik 6, furniture berapa nih? 7 ya. Misalnya teman-teman kita misalnya pastikan yang misalnya lebih dari 6, berarti yang produk elektronik nggak ditampilkan karena 6 ya, kan lebih dari 6 ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan gunakan klausa having yang merupakan lanjutan dari klausa group buy ya. Misalnya kita akan menampilkan total stok berdasarkan grup kategori jenis produknya, tetapi untuk total stok ya yang minimal 7 atau lebih dari 6. Kalau kita lihat di sini group buy berdasarkan kategori, elektronik total stoknya ada 6, minuman 50, furniture 7. Misalnya yang kita tampilkan hanya total stok berdasarkan kategori yang memiliki having lebih dari 6. Berarti nanti yang elektronik tidak kita tampilkan. Baik, ya. Kita ulang lagi query di atas. Select case ketika 1 elektronik, 2 furniture, 3 makanan, else keempat minuman, lalu n as kategori alias kolomnya kategori, sum stock as total stock from produk, lalu kita group by ID jenis, ditambah klausa having have ya. Kita lihat lagi slide-nya. Jadi klausa having ini merupakan kelanjutan ya dari group by untuk memfilter dari group by yang sudah kita lakukan. Jadi pada akhir query-nya setelah group by ditambahkan klausa having. Kalau di dalam slide ini count ID jenis, kalau kita sum stock ya. Jadi sudah di grouping berdasarkan ID jenisnya, tetapi yang memiliki yang having apa sum stock ya lebih dari 6. Nanti otomatis produk elektronik ya, tidak akan ditampilkan. Kenapa? Total stoknya hanya 6, tidak lebih besar dari 6. Kita buktikan teman-teman. Ya, produk elektronik tidak ditampilkan ya, karena stoknya hanya 6. Itu merupakan klausa having yang merupakan kelanjutan dari klausa group by. Selanjutnya kita akan mempelajari ya bagian dari query select lanjutan, yaitu view. Tabel view teman-teman merupakan tabel bayangan untuk perintah select yang cukup panjang. Ketika di kemudian hari kita akan mengulang materi query tersebut, kita akan menulis kembali seperti tadi ya. Kita berulang-ulang menulis query yang sama dan cukup panjang. Nah, kita bisa membuatkan tabel bayangannya atau tabel view-nya, sehingga ketika kemudian hari kita melakukan query yang sama, kita cukup memanggil tabel view-nya. Atau mungkin user yang tidak paham dengan query seperti ini, dia cukup memanggil tabel view atau tabel bayangannya. Ya, caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Create view, nama tabel view-nya, lalu query yang panjang tadi dialiaskan. Untuk mengeksekusi tabel view atau tabel bayangan, nanti select bintang from seperti biasa, seperti query select pada umumnya, from nama tabel view-nya. Kita buktikan teman-teman, create view, nama tabel view-nya as ya. Oke, create view ya, yang tadi kita ulang ya. Create view
Nama tabel view-nya, misalnya tabel view-nya di sini total stock gitu ya. Total stock underscore V. Biasanya tabel view ada inisialnya belakangnya V. Ini tabel bayangan, bukan tabel asli ya. Tabel bayangan bukan tabel asli. As ya, alias kita ulang query yang sebelumnya, tapi tidak menggunakan having ya. Kita semuanya tampilkan select case, 1 elektronik, 2 furniture, ya 3 makanan, ya 4 minuman, lalu N as kategori aliasnya, kolomnya, lalu kita summary stoknya as total stock from produk, jangan lupa terakhir group by ID jenis, tidak menggunakan having ya. Nah teman-teman, query yang panjang tadi sudah dialiaskan oleh total stock V ya. Tabel view-nya sudah terbuat. Sekarang kita lihat backslash dt ya, apakah tabel view-nya sudah ada ya, jenis dan produk. Oh, kalau dt itu tabel aslinya ya, atau backslash d, nama tabelnya apa nih, yang bayangannya adalah total stock V ya, total stock V. Nah ya, seperti itu teman-teman, ini tabel bayangan. Sekarang kita yang sudah melakukan query yang cukup panjang tadi cukup memanggil tabel bayangannya, tidak perlu mengulang. Dan untuk user yang tidak paham query yang panjang ini pun bisa memanggil tabel bayangannya, yaitu total stock V. Kita buktikan, select bintang from nama tabel bayangannya yaitu total underscore stock underscore V. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Jadi tabel view atau tabel bayangan ya kita buat untuk ya mengulang query yang cukup panjang. Kita buatkan tabel view-nya, di kemudian hari kita cukup memanggil tabel view-nya. Selanjutnya masih kelanjutan dari select lanjutan, yaitu indexing table. Di dalam Postgre ya, ketika kita ingin mengakses datanya, kita Postgre tersebut mengakses data dari baris 1 sampai baris yang paling akhir gitu ya. Nah, ketika jumlah baris sudah sangat banyak, ketika mencari data maka itu tidak efisien. Misalnya begini, ada data 1000, kita ternyata mencari data di posisi data 500 ya. Maka si Postgre akan membaca dari baris 1 sampai 500. Itu butuh waktu ya, itu butuh waktu. Nah, bagaimana supaya si Postgre itu cepat mencari data sesuai dengan keadaan barisnya, kondisi barisnya, langsung menuju ke baris 500. Maka teman-teman kita bisa berikan konsep indexable pada database kita. Seperti buku pada umumnya, di halaman belakangnya itu memiliki indeks ya, indeks buku. Artinya keyword atau kata yang kita cari nanti akan dikasih tahu. Oh, ternyata ada di halaman 100 di bab sekian gitu ya. Atau Al-Quran indeks, yang ada indeksnya biasanya Al-Quran Timur Tengah, itu di akhirnya ada indexingnya, ada indeksnya. Misalnya kata zakat ada di surat apa, halaman berapa. Bayangkan kalau misalnya teman-teman tanpa indeks, maka kita harus mencari dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, padahal yang kita cari misalnya ada di surat Al-Anfal gitu ya. Maka kita harus membaca dari surat pertama ya, itu butuh waktu. Nah, karena itu biasanya kalau belum diberi indeks ya, nanti akan lama proses pencariannya. Namun ketika data sudah diberi indeks, kolom sudah diberi indeks, maka fitur pencarian akan cepat karena langsung menuju ke kata yang dicari dan halaman berapa atau baris keberapa. Untuk membuktikan kecepatan pencariannya ya teman-teman, nanti kita bisa menggunakan tools explain analysis ya. Sebelumnya untuk membuat indexing table cukup mudah untuk membuat indeksnya. Create index, nama indeksnya biasanya sih ada keywordnya IDX. Ini menunjukkan index on nama tabelnya, lalu field apa yang kita akan berikan indexing.
Nah, DBMS akan mengindeks table untuk primary key, foreign key, dan unique. Nah, namun masalahnya tidak semua kolom itu unique. Tidak semua kolom itu primary key, tidak semua kolom itu foreign key. Itu jadi masalah. Nah, untuk kolom-kolom biasa yang tidak primary key, yang tidak foreign key, dan tidak unique, maka kita bisa berikan indeks secara manual dengan perintah SQL index, create index, nama indeksnya on, nama tabelnya apa, lalu kolomnya apa. Contohnya create index, nama IDX on, produk, tabel produk di kolom nama. Nanti kita buktikan sebelum di indexing, ya kita explain analis gitu ya, select bintang from produk gitu ya. Atau tadi query pencarian tadi yang ada searchingnya ya, silakan nanti dicoba juga. Karena data kita baru sedikit, mungkin nanti perbedaannya tidak terlalu besar. Kita buktikan explain analis ya. Sebelum di indexing, explain ya. Kita analisa. Explain analis ya. Query select bintang from produk, misalnya mencari data ya, select bintang from produk, where nama like gitu ya, ini mencari data, single quote yang mengandung kata ma gitu ya, meja makan sama sirup marjan gitu ya, nanti tampilnya seperti itu ya, persennya depan belakang, single quote. Kita cek costnya berapa, waktunya berapa dengan tools apa, explain analis ya. Kita buktikan, ternyata dia butuh waktu untuk eksekusinya 0,057 milisecond. Ya karena datanya baru sedikit ya. Ini akan terasa nanti kalau datanya sudah jutaan ya, akan terasa datanya sudah banyak. Kita datanya baru 5 baris, jadi ya belum berasa. Tapi kita coba buktikan ya, sebelum di indexing, eksekusinya membutuhkan waktu 0,057 milisecond. Nah, sekarang kita buatkan nama ini indeks. Karena kalau kita backslash dt dari tabel produk, coba kita buka lagi deskripsinya atau backslash d, tabel produk, apakah kolom nama itu unique, apakah kolom nama itu primary key, apakah kolom nama itu foreign key, kita buktikan. Ternyata nama tidak primary key, tidak foreign key, dan tidak unique gitu ya. Maka teman-teman kita bisa berikan indeksnya dengan cara create index ya. Namanya misalnya nama IDX ya, on di tabel produk ya, tepatnya di kolom nama. Nah, seperti itu ya. Itu cara membuat apa, indeks. Create index, namanya bebas, on di tabel apa, di kolom apa ya. Kita di tabel produk di kolom nama. Oke, kita backslash D lagi di tabel produk. Apakah ada indexing table baru untuk kolom nama? Kita lihat, ya ada, namanya IDX ya. Sekarang kita explain lagi, apakah waktunya sama ataukah lebih cepat? Kebetulan datanya juga belum banyak ya. Kita ulang query explain analis ya. Explain analis, select bintang from produk where nama like yang mengandung huruf ma gitu ya. Perhatikan, eksekusi waktunya 0,028 milisecond. Sebelum di indexing, waktu eksekusinya membutuhkan sekitar, bentar, di atasnya tadi ya, 0,057. Setelah di indexing lebih cepat, 0,028 milisecond. Oke, jadi kesimpulannya, dengan memberikan indeks pada kolom-kolom yang tidak primary key, yang tidak foreign key, dan tidak unique, maka ketika dicari datanya nanti bisa lebih cepat dan lebih tepat. Oke, demikian teman-teman pembelajaran tentang query select lanjutan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.